Sabi pun, selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Inspeksi mendadak lapak dan pabrik singkong, petugas temukan rafaksi atau potongan harga singkong 40%. Belasan anggota jaringan narkoba antar negara diringkus polisi Tulang Bawang Barat. Seorang petani di Lampung Selatan mencabuli anak tetangganya hingga hamil. Sejumlah lapak dan pabrik singkong di Tulang Bawang Rabu siang disidak Dinas Perdagangan dan Wakil Bupati. Petugas memastikan singkong petani dibeli oleh pengusaha lapak dan pabrik dengan harga yang telah ditentukan. Pada sidak ini, petugas menemukan adanya keragaman harga singkong. Di tingkat lapak ada yang membeli singkong dengan harga Rp750 per kilogram namun tanpa rapaksi atau tanpa potongan. Lalu ada juga yang menerapkan harga di atas Rp1.200 per kilogram namun rapaksi atau potongannya hingga 40% karena mengikuti kadar aci singkong. Sedangkan untuk di tingkat pabrik, harga singkong di atas Rp1.200 dan menerapkan rapaksi sesuai dengan kadar aci singkong. Mas, harga singkong sekarang berapa sih, Mas? 12.30. Berapa? 12.30. 30 per kilonya. Potongan sendiri? 30%. Itu dilihat dari kadar nggak sih? Kadar. Kira-kira bagaimana menurut petani harganya? Udah alhamdulillah. Apa harapannya? Harganya kalau bisa ya naik. Bertambah lagi ya? Iya. Ternyata harga pabrik dengan instruksi gubernur itu nggak ada masalah, nggak ada bedanya. Dan emang di lapak kita temukan emang ada perbedaan harga dan itu masih dalam tingkat kewajaran karena tinggal masalah potongannya aja. Harganya ada variatif, ada yang kita temukan harga Rp750 tanpa potongan 6%. Ada juga yang harganya Rp1.250 dengan rapaksinya tergantung dengan singkongnya, Jadi mudah-mudahan ke depan kita dukung keberadaan pabrik-pabrik ini untuk membantu petani-petani yang ada di Tulang Bawang. Mudah-mudahan mereka bisa mempertahankan harga sesuai dengan instruksi gubernur Rp1.350. Petugas tidak menemukan pelanggaran terkait harga singkong saat ini. Namun petugas menemukan beberapa lapak yang belum memiliki izin usaha dan pemiliknya langsung diberi teguran supaya segera mengurus izin usahanya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Belasan anggota sindikat peredaran narkoba antar negara dibongkar Polres Tulang Bawang Barat Rabu siang. Sebanyak 13 tersangka, 1 diantaranya perempuan ditangkap. Mereka diringkus di 3 lokasi, yakni Tulang Bawang Barat, Pelabuhan Muara Tungkal, Jambi, dan Kepulauan Riau. Polisi menyita lebih dari 140 gram sabu-sabu, ponsel, dan beberapa timbangan digital. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap mereka berperan sebagai bandar dan kurir. Narkoba dipasok dari Malaysia yang kemudian diedarkan di Lampung dan Pulau Jawa. Kasus peredaran narkoba tersebut terungkap dari ditangkapnya 2 bandar di Tulang Bawang Barat. Dalam pengembangan lanjutan, kemudian menyeret tersangka lainnya. Tapi kita berusaha orang kembali karmanya ke kita sendiri. Ya. Terus sekarang kita jalan.
kemudian kemarin juga pada bulan Mei petugas sudah berhasil mengungkap sebanyak 2 kasus dengan jumlah tersangka 2 orang dengan jumlah barang bukti 100 sebanyak atau seberat 143,74 gram. Dan di lain juga ada HP, ada bom, ada iPad, kemudian ada juga kendaraan roda 2. Penyidikan kasus tersangka terus dikembangkan polisi untuk menangkap pemasok. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman mati. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Seorang pria umur 57 tahun di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, Rabu siang ditangkap karena mencabuli remaja putri umur 15 tahun hingga hamil. Tersangka berinisial RR yang sehari-hari sebagai petani ditangkap tanpa melawan. Korban merupakan tetangga tersangka. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap pencabulan dilakukan tersangka berkali-kali. Korban tidak berani melawan karena diancam akan dibunuh dengan senjata tajam. Kasusnya kemudian terbongkar oleh orang tua korban yang mengetahui putrinya hamil. Untuk korban ya, korban ini usianya 15 tahun, ya, 15 tahun masih di bawah umur. Adapun tersangka dengan korban ini tetanggaan saling mengenal, ya akrab lah gitu ya, tetanggaan. Nah pada saat itu memang sering bertemu, sering ngobrol dengan tetanggaan ya. Nah, disitulah si pelaku ini melakukan perbuatan persetubuhan kepada si anak korban ini. Pakaian dan hasil visum korban dari rumah sakit disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Lumayan di mana? Tidak, Mas. RT berapa? Ada-ada saja yang dilakukan 2 siswi SMK ini yang mendatangi kantor dinas pemadam kebakaran Mesuji. Mereka tidak melaporkan sedang ada kebakaran atau ada gangguan satwa liar di rumahnya, melainkan untuk meminta bantuan petugas damkar mengambilkan rapor sekolah. Kelas berapa? Meski bukan tugas pokoknya, namun petugas damkar tetap merespon dan membantu para pelapor. Mereka mendatangi sekolah menggantikan peran wali murid pelapor untuk mengambil rapor. Menurut petugas, permintaan bantuan dari pelapor tersebut karena orang tuanya tidak berada di rumah karena sedang bertani di ladang di luar daerah. Tersebut datang ke pos pemadam kebakaran. Sampai di pos mereka menyampaikan kronologi bahwa meminta tolong menjadi wali murid kedua siswi tersebut. Menyampaikan bahwa kedua orang tua siswi tersebut berhalangan hadir dikarenakan pekerjaan sebagai buruh tani tidak bisa ditinggalkan. Kedua siswi tersebut inisiatif datang ke pos damkar meminta tolong menjadi wali murid pengambilan rapot tersebut. Terima kasih kepada Dinas Damkar karena sudah menjadi wali pengambilan rapot saya pada ini. Meski permintaan pelapor ditindaklanjuti petugas damkar, namun seharusnya masyarakat lebih paham dengan tugas utama petugas pemadam kebakaran. Yang harus diingat adalah tidak semua masalah ujung-ujungnya bisa diselesaikan petugas damkar. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji.